Selamat malam, teman-teman media masih lembur sampai sekarang. Terima kasih liputannya. Ya, tadi Pak Anies bilang apa? Positif atau enggak? Bagaimana, apa? Dari profesor kasih nilai berapa nih tadi? Apa ya? Itulah apa isi hati saya. Ya, itu sudut pandang saya. Baik dari yang saya ingat kejadian di 2015-2016 ya, dan juga bagaimana saya melihat berjalannya persidangan dan juga konstruksi hukum dasar perhitungan kerugian negara yang dituduhkan ya, juga metodologi atau pendekatan yang dipakai BPKP dan jaksa ya, atas kerugian negara yang dituduhkan. Dan hal-hal lain yang hemat saya patut dipertimbangkan oleh majelis hakim ya dalam merenungkan keputusannya nanti. Ya saya tetap kecewa ya, bukan dengan apa angka hukuman atau apa ya, tapi masa isi tuntutan persis sama dengan dakwaan. Plug gitu, copy paste, masa nggak ada satupun hal yang disesuaikan ya. Mungkin katakan saja tidak diubah, kan minimum disesuaikan ya kan dengan fakta-fakta, angka realita yang diukur dalam persidangan gitu kan. Jadi ya saya masih mencoba mengerti ya apa dasarnya apa jaksa tidak menghiraukan sama sekali. Ya, padahal seperti yang tadi saya sampaikan, kita hidup di era digital di mana semua persidangan terekam 100% ya kan, dan sudah di internet ya kan, dan jejak digital itu abadi. Ya, jadi ya kita lihatlah perkembangan selanjutnya kan besok tepatnya hari Jumat ya. Jaksa penuntut akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pledoi saya dan pledoi penasihat hukum saya yang diistilahkan sebagai replik. Jadi kita lihat bagaimana tanggapan pihak kejaksaan. Pertaruhan besar di pundak hakim, Pak Tom. Pertaruhan besar mungkin di pundak hakim saat ini, Pak Tom. Saya kira pertaruhan besar dari banyak pihak ya, bukan cuma hakim, tapi ya kelihatan dari liputan teman-teman media begitu luas ya. Tentunya ini perkara yang cukup disorot ya, bukan hanya secara nasional tapi juga secara internasional ya kan. Jadi sebetulnya sih pertaruhan besar untuk semua pihak yang merupakan bagian ya dari perkara importasi gula ini. Dan juga pertaruhannya itu yang saya lebih prihatin itu dampak pada iklim usaha, dampak pada iklim investasi. Ya, kalau saya kan seseorang gitu, saya satu orang gitu, tapi takutnya ini dampak kepada bukan hanya reputasi hakim atau jaksa atau penasihat hukum ya, atau saya atau terdakwa lainnya, tapi ini kan juga mencerminkan wajah Indonesia. Ini kan juga akan menjadi sebuah referensi ya, akan menjadi sebuah sorotan ya, bagi investor, bagi pelaku usaha. Ya, saya mungkin paling khawatir pada itu ya, karena itu akan berdampak sangat luas pada hajat hidup orang banyak ya. Ya, sekali lagi saya cuma satu orang ya, tapi saya sangat khawatir pada dampak kepada makro ya, kepada perekonomian, iklim usaha, iklim investasi. Berarti sejauh ini masih yakin dengan maksudnya tadi di persidangan Pak Tom bilang memang sekarang tidak ada satu visi dengan rezim pemerintahan, terlebih dulu waktu kampanye bareng Pak Anies ya masalah ini jadi sulit. Sampai sejauh ini bagaimana Pak? Tetap ini. Saya sangat yakin bahwa tidak ada tindakan pidana, apalagi tindakan pidana korupsi. Saya kira persidangan telah mengungkap fakta-fakta, angka realita yang membuktikan
hal tersebut ya, bahwa tidak ada tindakan pidana, tidak ada korupsi dalam hal ini. Ya. Soal apa hasil dari persidangan, saya lihat sangat tidak bisa diprediksi ya. Zaman sekarang penuh dengan ketidakpastian, ya, begitu banyak faktor, begitu banyak pertimbangan yang pasti akan menjadi variabel ya, jadi satu penentu ya. Di hasil akhirnya vonisnya seperti apa. Ya. Tapi saya hanya bisa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada teman-teman media, pada segenap publik ya, masyarakat. Ya, saya diberi laporan-laporan, dikasih lihat ya apa potongan-potongan apa liputan di media, komentar-komentar warga. Saya sangat terharu sekali ya, apa begitu banyak dukungan publik, begitu banyak doa dari se-Indonesia, ya kan, salam dari daerah ini, salam dari daerah itu, ya kan, ya makanya saya meskipun kecewa juga lumayan banyak rasa syukur ya, karena saya bangga banget loh, masyarakat kita ternyata udah cerdas sekali ya, dan ya saya jadi sedikit kayak kecil hati gitu melihat kebaikan ya, dari orang-orang yang juga tidak kenal saya, yang saya juga tidak kenal seringkali, ya kan, apa mengirimkan pesan semangat, mengirimkan doa, ya kan, melalui postingan-postingan di YouTube atau di media sosialnya, media-media nasional ya, Anda semua. Jadi ya saya bersyukur sekali sih. Cukup. Majelis Hakim, dan beliau menunjukkan dengan detail satu persatu, dan di ujung beliau titipkan pesan bahwa Tom Lembong tidak berhenti mencintai Indonesia dengan segala macam tantangan, ujian yang dan sedang dihadapi, dia masih mengirimkan pesan itu. Saya berharap Majelis Hakim nantinya akan mengambil keputusan seadil-adilnya dengan objektif dan memberikan kepastian hukum kepada semua. Pesan dari keputusan itu akan berdengung bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Teman-teman bisa lihat pemberitaan tentang kasus yang dialami oleh Pak Tom Lembong ini muncul di berbagai media internasional yang mengetahui persis reputasi dan cara kerja dan integritas dari Pak Tom Lembong. Jadi dunia pun memantau. Karena itu kami berharap pesan dari putusan nanti membuat Indonesia makin dipercaya dunia, makin dipercaya rakyatnya. Jangan sampai keputusannya membuat Indonesia makin tidak dipercaya. Karena keadilan lunglai. Kita ingin keadilan. Sejak dia ditangkap. Itu dari kami. Dan memang aneh. Kenapa? Karena tidak jelas sesungguhnya. Kalau kita bicara korupsi itu gini, paling gampang adalah ada nggak dia terima uang, terima aliran dana dan lain sebagainya. Sampai sidang terakhir hari ini ya, kan tidak ada buktinya. Bahkan jaksa sendiri itu tidak membebankan misalnya ganti rugi dan lain sebagainya. Lalu apa yang menyebabkan Tom Lembong kemudian dianggap sebagai koruptor? Itu kan aneh. Walaupun memang unsur korupsi itu merugikan keuangan negara, nggak jelas, menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Tapi menurut saya omong kosong kalau seandainya orang korupsi itu untuk charity, yaitu menguntungkan orang lain. Dia sendiri nggak dapat apa-apa. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Makanya saya bilang, kalau Tom Lembong misalnya saya tahu misalnya dia terima uang, nggak mau saya datang ke tempat ini. Tapi karena saya tahu sampai sidang terakhir dia nggak terima uang, tidak terima aliran dana, maka saya kira dia masih punya moral standing yang tinggi untuk dibela. Itu statement saya. Ya, makanya. Jadi moral standing Tom Lembong untuk dibela, untuk didukung, untuk di-endorse itu masih sangat kuat sampai hari ini.